Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas BKB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan SFBC dan bagaimana proses konseling dengan menggunakan pendekatan SFBC. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik postmodern yang diampu oleh Dr. Farida Aryadi, MPD. Nah, marilah kita saksikan video kali ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan postmodern teknik SFBC atau Solution Focused Brief Counseling. Nah, konseling singkat berfokus pada solusi ini berbeda dengan terapi-terapi tradisional dengan menjauhkan masa lalu, baik masa sekarang maupun dan masa depan. Nah, terapi ini sangat berfokus pada apa kemungkinan sehingga terapi ini hanya mempunyai sangat sedikit atau tidak sama sekali ketertarikan dalam memahami suatu permasalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh dalam pendekatan SFBC ini. Nah, yang pertama itu adalah ada Insong Kimber. Nah, Insong Kimber ini adalah direktur eksekutif dan pendiri bersama dengan Steve Disasser pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Nah, sebagai pemimpin terdepan atau terkemuka ini dalam terapi singkat berfokus pada solusi, dia telah memberikan sejumlah workshop pelatihan di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Denmark, dan Jerman. Nah, yang kedua itu ada Steve Disasser. Nah, Steve Disasser ini adalah seorang pelapor terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dia itu merupakan peneliti senior pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Nah, dia menjadi pembicara dalam sejumlah workshop, pelatihan, dan konsultasi secara luas di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia. Dan dia dan para koleganya itu terus mengembangkan teori dan praktek dalam mencari solusi-solusi permasalahan secara konduktif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat manusia itu menurut pendekatan SFBC. Yang pertama itu manusia itu pada dasarnya sehat, memiliki kekuatan dan kelebihan. Nah, yang kedua itu manusia itu memiliki kemampuan atau kompetensi. Ketiga itu manusia memiliki keberdayaan atau kapasitas untuk membangun atau mengkonstruksi solusi. Dan yang terakhir itu manusia itu tidak terpaku pada masalah tetapi berfokus pada solusi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tujuan dari pendekatan SFBC ini. Nah, dalam SFBC ini terdapat beberapa bentuk tujuan. Nah, yang pertama itu mengubah pandangan hidup, pandangan terhadap situasi atau kerangka berpikir. Nah, yang kedua itu merubah tindakan konseling dalam menangani situasi problematis, dan yang ketiga itu mengarahkan kekuatan dan daya atau tenaga yang dimiliki oleh konseling. Tujuan utama dari SFBC ini meliputi membantu konseli untuk mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa konseli dari berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Nah, konseling ini didorong untuk melakukan pembicaraan tentang perubahan atau solusi ketimbang berbicara mengenai masalah. Nah, ini didasarkan asumsi bahwa apa yang kita itu bicarakan akan cenderung menjadi sesuatu yang kita hasilkan. Nah, berbicara mengenai permasalahan akan menghasilkan permasalahan yang berkelanjutan. Berbicara mengenai perubahan akan menghasilkan perubahan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap dalam pendekatan SFBC ini. Nah, yang pertama itu ada pembinaan hubungan. Nah, dalam pelaksanaan konseling diperlukan hubungan yang baik dan kolaboratif antara konselor dan konseling. Nah, konselor dalam hal ini perlu menunjukkan perhatian, penerimaan, penghargaan, dan pemahaman terhadap konseli sebagai individu yang unik. Nah, interaksi awal yang dilakukan adalah memulai dengan berbicara dengan topik yang netral. Nah, percakapan ini diharapkan dapat membangun kesadaran konseli atas kelebihan dan sumber-sumber
dirinya bagi pengembangan solusi yang sedang dihadapi. Nah, yang kedua itu ada identifikasi masalah yang dapat dipecahkan. Nah, identifikasi masalah ini merupakan salah satu langkah yang memfasilitasi pengembangan tujuan dan intervensi serta meningkatkan perubahan. Nah, konselor dan konseli ini menginstruksikan citra masalah yang menempatkan masalahnya itu dalam kendali konseli. Konselor menggunakan pertanyaan sedemikian rupa sehingga mengkomunikasikan harapan untuk berubah dan memperdayakan konseli. Nah, konselor juga itu dapat menggunakan scaling question untuk menempatkan data dasar konseli, kondisi konseli, dan memfasilitasi identifikasi kemungkinan-kemungkinan dan kemajuan dalam konseli. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada penempatan tujuan. Konselor dan konseli di sini berkolaborasi dalam menetapkan tujuan yang spesifik, dapat diamati, terukur, dan konkret. Nah, tujuan dapat berbentuk salah satunya dari ini. Yang pertama itu mengubah apa yang dilakukan dalam situasi problematik, dan yang kedua itu mengubah pandangan atau kerangka berpikir tentang situasi masalah yang dihadapi. Nah, yang ketiga itu mengakses sumber-sumber solusi dan kelebihan-kelebihan konseli. Nah, pertanyaan hendaknya menyiratkan kesuksesan. Hal ini sangat penting dalam penetapan tujuan. Nah, yang keempat itu ada merancang dan melaksanakan intervensi. Nah, intervensi ini dirancang untuk menghambat pola-pola perilaku bermasalah dengan menunjukkan alternatif cara mereaksi masalah tersebut. Nah, konselor di sini tuh meredahkan pemahaman dan kreativitasnya dalam menggunakan strategi konseli untuk mendorong terjadinya perubahan walau sedikit. Nah, pertanyaan yang sering digunakan dalam tahap ini yaitu perubahan apa yang telah terjadi, apa yang telah berhasil di masa lalu ketika kamu tuh menyelesaikan masalah yang mirip dengan masalah ini. Bagaimana kamu membuat hal tersebut menjadi kenyataan, dan apa yang kamu tuh lakukan agar hal ini terjadi lagi. Nah, alternatif intervensi ini telah dirancang dari pernyataan tersebut kemudian dilaksanakan dalam kehidupan keseharian konseli. Nah, konseli diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan alternatif intervensi dalam menyelesaikan masalah antesesi pertemuan konseli. Nah, penyesuaian dilakukan jika diperlukan setiap awal pertemuan konseli. Nah, yang terakhir itu ada terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, konselor di sini menggunakan scaling question kembali untuk mengetahui perubahan konseli dibandingkan dengan perubahan awal konseli. Setelah masalah konseli terselesaikan dengan memuaskan, maka mereka itu dapat mengakhiri konseli. Konselor kemudian mendorong konseli untuk menjadi konselor bagi dirinya mereka sendiri dan mengaplikasikan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah-masalah baru yang dihadapinya. Konselor di sini melakukan tindak lanjut pelayanan konseling dengan mengikuti perkembangan perubahan konseling. Nah, selanjutnya teknik-teknik dalam SFDC ini. Yang pertama itu ada pertanyaan perubahan pra pertemuan. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menemukan pengecualian atau mengeksplorasi solusi yang telah diupayakan konseli sebelum pertemuan konseling. Nah, dengan menggunakan perubahan semacam ini, konselor dapat menunjukkan dan memperkuat apa saja yang telah dilakukan konseli dengan cara membuat perubahan-perubahan positif. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan harapan terhadap perubahan, menekankan peran aktif dan tanggung jawab konseli, dan menunjukkan bahwa perubahan itu dapat terjadi di luar
di luar ruang konseling. Nah, contoh dari pertanyaan pra pertemuan ini, misalnya apa saja yang Anda lakukan sejak Anda membuat pertemuan yang telah membuat perbedaan permasalahan Anda? Itulah contoh dari pertanyaan pra pertemuan. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan pengecualian. Dalam pendekatan SFBC ini ada suatu asumsi bahwa ada saat-saatnya di mana permasalahan konseli itu tidak terus-menerus ada dalam kehidupan konseli sepanjang waktu. Nah, pengecualian ini merupakan pengalaman-pengalaman di masa lalu dalam kehidupan konseli, di mana saat-saat tersebut ketika muncul masalah, tetapi karena ada suatu hal yang mempermasalahkan tersebut itu tidak muncul. Nah, konselor SFBC ini memberikan pertanyaan-pertanyaan pengecualian untuk mengarahkan konseli pada saat dimana permasalahan tersebut itu tidak ada. Nah, eksplorasi ini akan memberikan kesempatan untuk menempatkan solusi-solusi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, contoh dari pertanyaan pengecualian ini yaitu kapan Anda merasa rileks atau bahagia. Nah, selanjutnya itu adakah saat dimana dirimu itu merasa terkurangi atas permasalahan yang kamu alami? Nah, selanjutnya itu menurut kamu apa yang telah kamu tuh lakukan dalam rangka menyelesaikan walaupun hanya menyelesaikan sedikit masalah yang kamu hadapi. Nah, itulah contoh dari pertanyaan pengecualian. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan keajaiban. Nah, pertanyaan keajaiban atau mukjizat ini adalah suatu bentuk pertanyaan yang meminta individu untuk membayangkan atau berimajinasi di masa depan ketika masalah yang dihadapinya itu saat itu terpecahkan. Nah, pertanyaan ini akan membuat konseli membayangkan sesuatu keajaiban atau mukjizat, membuka suatu kesempatan untuk kemungkinan penyelesaian di masa depan. Nah, konseli didorong untuk membiarkan dirinya itu bermimpi tentang sesuatu cara atau jalan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Nah, contoh dari pertanyaan keajaiban itu misalnya, bayangkan ketika Anda tertidur di malam hari lalu terjadi keajaiban dan semua masalah yang tadi kita tuh bicarakan hilang. Nah, hanya saja karena Anda tertidur, Anda itu tidak mengetahui bahwa keajaiban itu memang terjadi. Ketika Anda terbangun, apa isyarat atau tanda pertama yang menunjukkan bahwa keajaiban tersebut itu memang terjadi. Nah, konseli kemudian didorong untuk melaksanakan hal-hal yang berbeda yang telah dipikirkan berdasarkan hasil imajinasinya, atau merenungkan apa yang menjadi berbeda sehingga kondisinya itu menjadi lebih baik di masa mendatang meskipun permasalahannya masih dirasakan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan berskala. Konselor SFBC ini selalu menggunakan scaling quotient ketika perubahan dalam pengalaman seorang itu tidak dapat diamati dengan mudah, seperti perasaan, suatu hati, atau mood, atau komunikasi. Nah, pertanyaan berskala ini adalah pertanyaan yang dirancang untuk memfasilitasi konseli dalam mengetahui seberapa besar perubahan atau kemajuan yang telah dicapai dalam melaksanakan tujuan penyelesaian masalah. Nah, scaling quotient ini memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana itu mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Nah, contoh dari pertanyaan berskala ini, misalnya pada skala 0 sampai 10, di mana 0 adalah bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali
datang ke terapi, dan 10 adalah perasaan Anda ketika terjadi keajaiban dan masalah Anda hilang. Bagaimana Anda menilai keajaiban Anda saat ini? Selanjutnya itu ada rumusan tugas sesi pertama. Nah, formula tugas sesi pertama adalah suatu format tugas yang diberikan oleh konselor kepada konselornya untuk diselesaikan antara sesi pertama dan sesi kedua. Nah, konselor dapat berkata, di antara saat ini dan perasaan dan pertemuan kita selanjutnya, saya berharap Anda dapat mengamati sehingga Anda dapat menjelaskan pada saat pertemuan berikutnya. Nah, tentang apa yang terjadi pada Anda yang diharapkan terus terjadi. Nah, pada sesi kedua itu selanjutnya konseli dapat ditanya tentang apa yang telah mereka amati dan apa yang mereka inginkan dalam dapat terjadi di masa mendatang. Yang terakhir itu ada umpan balik atau feedback. Nah, praktisi SFBC ini pada umumnya mengambil waktu 5-10 menit pada akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konseli. Nah, selama waktu ini konselor itu akan memformulasikan umpan balik yang akan diberikan kepada konseli. Pemberian umpan balik ini terdiri dari 3 bagian dasar. Yang pertama itu ada pujian atau penghargaan, yang kedua ada pemberian tugas, dan yang terakhir pengakhiran. Nah, dalam pujian atau pengakhiran ini, pujian adalah pernyataan tulus, tidak dibuat-buat tentang apa yang telah dilakukan oleh konseli yang mengarah pada solusi-solusi efektif. Nah, pemberian pujian itu atau penghargaan ini dapat menjadi suatu dorongan, menciptakan harapan dan menyampaikan keinginan pada konseli bahwa mereka itu dapat mencapai tujuan-tujuan mereka dengan kekuatan dan kesuksesan mereka sendiri. Yang kedua itu ada pemberian tugas. Nah, pemberian tugas atau PR ini pada konseli ada tugas yang dapat diamati atau observasional, mendorong konseli itu untuk mudah menaruh perhatian pada beberapa aspek dari hidup mereka. Nah, proses pemantauan diri ini membantu konseli untuk mencatat perbedaan-perbedaan ketika segala sesuatu itu menjadi lebih baik. Secara khusus, perbedaan tentang cara mereka berpikir, merasa, atau berperilaku. Nah, yang terakhir itu ada pengakhiran. Nah, ketika konseli mampu membangun solusi-solusi yang memuaskan, hubungan terapik dapat diakhiri. Nah, pertanyaan tentang pembentukan tujuan yang sering ditanyakan oleh konselor adalah, ketika masalah terselesaikan, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda? Nah, melalui penggunaan scaling question ini, konselor dapat membantu konseli untuk memantau kemajuan mereka dan kadang-kadang menentukan kapan mereka tidak lagi perlu datang untuk terapi. Nah, sebelum mengakhiri terapi ini membantu konseli dalam mengidentifikasi segala sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk mempertahankan di masa mendatang perubahan yang telah mereka buat. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Pagi. Silahkan duduk. Ya, Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya Hilda? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan orang tua Hilda? Sehat kan? Sehat, Bu. Oh iya, bagaimana kegiatannya di OSIS? Saya dengar kemarin kamu itu terpilih ya sebagai ketua OSIS yang baru. Ibu, itu kan cuma kebetulan. Kemarin Ibu juga melihat kamu dalam acara perpisahan kelas 3. Kamu sebagai ketua pelaksananya ya? Wah, pidato kamu tuh sangat bagus. Kalimatnya tuh sangat jelas. Dari mana kamu belajar berpidato sehingga tuh hasilnya luar biasa. Ibu bangga kepadamu. Ibu ini membuat saya GR saja. Kalau boleh tahu, hobi kamu apa Hilda? Atau kegiatan yang kamu lakukan setiap hari? Hobi saya menarik, Bu. Kebetulan saya mengikuti sanggar tari di sekolah ini.
Wow, bagus sekali tuh Hilda. Kamu bisa mengembangkan minat dan bakat kamu tuh melalui menari. Saya lihat badan kamu tuh juga bagus. Kamu cocok dalam bidang ini. Iya Bu, terima kasih. Berapa orang di kelas kamu yang ikut menari? Sekitar 3 orang Bu. Oh iya, bagus. Kamu ada masalah apa Hilda sehingga Hilda menemui ibu? Iya Bu, sudah lama saya mau menemui Ibu dan membicarakan masalah saya. Baik, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada hal yang perlu Ibu jelaskan, bahwa pada pertemuan kali ini memiliki prosedur dan tujuan, yakni membantu kamu dalam menumbuhkan solusi dari permasalahan atau keluhan yang sedang kamu hadapi. Nah, ini percaya bahwa kamu itu bisa memiliki solusi untuk masalahmu. Oleh karena itu, peran Ibu di sini adalah membantu memperjelas solusi-solusi yang akan kamu tempuh untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana? Baik Bu, saya paham. Iya, sebagai sebuah prosedur, layanan ini memberikan sekitar 1 atau 2 pertemuan. Nah, yang setiap pertemuan itu memerlukan waktu sekitar 30 sampai 45. Nah, namun sangat bergantung padamu. Jika kamu aktif dalam perubahan menuju solusi, maka konseling kali ini bisa segera diakhiri. Namun jika kamu tuh tidak aktif dalam konseling kali ini, maka waktu yang akan kita gunakan itu pasti lebih lama lagi. Baik Bu, saya akan berusaha. Bagus Hilda, saya senang mendengarkannya. Selanjutnya, coba ceritakan apa masalah kamu. Begini Bu, sebenarnya saya mempunyai masalah. Terkadang saya kesulitan dalam mengatur waktu saya. Ibu tahu kan, selain aktif di OSIS, saya juga memiliki banyak organisasi. Saya juga sibuk latihan menari di sanggar saya. Saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu untuk sedikit belajar. Bahkan, terkadang saya harus meninggalkan kelas dengan mengikuti berbagai organisasi. Saya merasa memiliki banyak pengalaman, teman baru. Akan tetapi akhir-akhir ini saya sangat sulit mengatur waktu saya. Saya pulang sekitar pukul 6. Nah, saat saya pulang itu saya akan membersihkan diri, kemudian sholat. Setelah itu saya akan memainkan handphone saya sebentar, kemudian baru saya akan mengerjakan tugas-tugas saya yang numpuk. Tapi terkadang saya juga menonton siaran yang menarik sehingga saya meninggalkan pelajaran saya dan akhirnya saya tertidur. Oh, jadi kamu bingung mengatur waktu belajar kamu. Iya Bu, saya bingung bagaimana mengatur waktu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun, dan saya juga tidak ingin kegiatan organisasi saya terus tidak berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya Bu. Oh iya, pada intinya itu kamu memiliki banyak kegiatan yang sehingga kamu tuh kurang bisa mengatur waktu belajar kamu. Iya Bu, benar sekali. Saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar. Ya, Ibu paham. Nah, dari apa yang kita bicarakan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa intinya tuh kamu kurang bisa mengelola diri dalam hal pengaturan waktu antara waktu belajar dengan waktu kegiatan yang lain kamu yang ada di sekolah, sehingga prestasi di sekolah kamu itu menjadi menurun. Iya Bu. Oke, nah sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan yang agak aneh. Kita akan berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Nah, pertanyaan aneh ini adalah, setelah kita berbicara, kamu akan kembali ke rumah. Nah, dalam perjalanan pulang, kamu tuh menemukan sebuah tongkat ajaib. Saat kamu menyentuh sebuah tongkat ajaib tersebut, sebuah keajaiban terjadi dan masalah yang tengah kamu tuh hadapi dapat terpecahkan. Nah, karena terjadi secara tiba-tiba, kamu tidak menyadari bahwa terjadi keajaiban pada dirimu. Agar kamu mengetahui bahwa keajaiban itu terjadi pada dirimu, apa yang kamu rasa berbeda dalam dirimu yang menjadi pertanda bahwa masalah ini
masalahmu ini telah terpecahkan? Saya tidak tahu Bu. Tapi yang jelas jika keajaiban itu datang, saya akan merasa sangat lega. Jadi ada yang kamu inginkan jika terjadi keajaiban, yaitu bisa mengatur waktu belajar kamu dengan baik dan meningkatkan prestasi kamu. Benar Bu. Kalau begitu, bisakah Hilda menuliskan kegiatan Hilda selama seharian apa saja? Iya Bu, saya bisa. Nah, kalau begitu, bisakah Hilda menuliskan kegiatan apa yang Hilda lakukan dalam sehari ini? Iya Bu. Tolong dituliskan di kertas. Ini Bu, daftar kegiatan seharian saya. Oh iya. Di sini Hilda mencatat bahwa kegiatan belajar Hilda itu lebih sedikit daripada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, Hilda ini belajar kira-kira 1,5 jam per hari. Latihan menari itu 3 kali seminggu hingga pukul 18.00. Dan sepulang sekolah itu Hilda mengerjakan tugas-tugas OSIS atau hanya sekedar berada di sekretarian hingga pukul 15.40, melihat televisi atau memainkan HP. Baru kemudian Hilda itu belajar atau mengerjakan tugas. Nah, di sini Hilda juga menyebutkan biasanya teman-teman Hilda itu bermain ke rumah Hilda secara konvensional. Menurut Hilda, apakah yang seharusnya Hilda lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya, dan saya juga harus mengurangi kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal, dan saya harus disiplin dengan jadwal saya. Tapi saya bingung Bu, bagaimana saya merumuskan jadwal. Saya pernah membuatnya, namun prestasi saya tetap menurun. Tepat sekali. Itu adalah ide yang bagus. Ibu setuju mengenai perumusan jadwal. Nah, Ibu percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Baiklah, Ibu akan membantu kamu untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu itu seimbang antara waktu belajar dan kegiatan lainnya, sehingga prestasi kamu itu dapat meningkat kembali. Nah, sekarang agar lebih memudahkan kamu mencapai tujuan yang kamu inginkan, maka kita akan membuat dalam bentuk skala. Nah, misalkan kita membuat skala 1 sampai 8, nah di mana angka 1 itu menunjukkan kamu tuh tidak bisa mengatur waktu belajar kamu dengan baik, dan di mana angka 8 itu adalah menunjukkan bahwa kamu tuh dapat mengatur waktu belajar kamu dengan baik. Nah, dari 1 sampai 8 ini menurut kamu berada di posisi mana? Menurut saya Bu, saya ada di angka 3. Kalau begitu, Ibu kasih solusi kepada Hildana. Begini, sekarang mulailah mencatat semua kegiatan Hilda selama sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan berapa kali Hilda melakukan kegiatan ini. Ibu beri waktu Hilda untuk mencatat semua kegiatan Hilda selama sehari penuh. Apakah Hilda dapat melakukannya? Saya rasa bisa Bu. Jangan mengatakan saya rasa. Dapatkah Hilda mengatakan saya bisa melakukannya? Ya, saya bisa melakukannya Bu. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Nanti Ibu kabarin. Silahkan kerjakan apa yang Ibu sebutkan. Baik Bu, terima kasih banyak. Bagaimana tugas yang Ibu berikan? Apakah sudah selesai? Iya Bu, selesai. Oh iya. Nah, melihat jadwal yang kamu buat, saya melihat bahwa latihan menari kamu tuh lakukan selama 3 kali selama seminggu. Nah, berada di sekretarian OSIS 4 kali seminggu hingga jam 3 sore. Nah, pulang dan
istirahat hingga pukul 16.00, ngobrol dengan temannya, main ke rumah itu 15 menit. Nah kemudian berangkat latihan menari, istirahat dan belajar dari pukul 19.15 hingga pukul 21.30. Nah ditambah pagi setelah sholat subuh itu dari pukul 0.30 sampai jam 5.30. Kemudian membantu orang tua membersihkan rumah, setelah itu berangkat ke sekolah. Baiklah, jadwal yang kamu buat itu sudah cukup sesuai dan proporsi waktunya itu juga cukup seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar dan waktu belajar, dan juga waktu bermain kamu. Nah selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika Hilda melanggar jadwal yang telah kita rumuskan pada hari ini. Jika saya melanggar jadwal yang telah saya buat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV sangat menarik dan saya harus melihatnya di saat waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Dan bila saya ada di sekretariatan OSIS melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak, maka saya harus membayar token ekonomi sebesar Rp15.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkatkan, maka saya berhak untuk berlibur ke Bali pada libur semester. Oh iya, kamu telah memilih sendiri punishment dan responsmen dari kontrak yang telah kita sepakati. Nah, Ibu percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu yakin Hilda akan jujur atas apa yang Hilda lakukan. Ya Bu, saya akan berusaha. Nah, 1 minggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak, dan agar treatment ini dapat berjalan dengan lancar, Ibu akan mengonfirmasikan hal ini kepada orang tua kamu agar ketika kamu tuh berada di rumah, mereka bisa membantumu dan memantaumu untuk mentaati semua jadwal yang telah kamu buat. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan bila saya berada di sekretariatan OSIS atau latihan menari melebihi jadwal. Saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas Bu. Oh iya, silahkan. Semangat Hilda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, itulah penjelasan mengenai pendekatan SFBC dari saya serta contoh konseling dengan menggunakan pendekatan SFBC. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.